Saudara-saudari sekalian, marilah kita membuka hari ini dan mengawali renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, syukur berlimpah kami sampaikan kepadamu atas kasih karuniamu kepada kami, teristimewa atas hari baru di akhir pekan ini. Semoga seluruh hari ini kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk diri dan sesama dalam terang sabdamu. Jaga dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Sadarkanlah kami agar dapat mensyukuri segala yang terjadi di dalam hidup kami hari ini. Kuatkan kami agar mampu mengemban tugas dan karya yang Dikau percayakan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami bagi sabdamu, agar dapat meresapi diri kami dan berdaya dalam seluruh karya kami sepanjang hari ini. Semuanya ini kami haturkan kehadirat-Mu Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira.
tetapi mereka itu tidak berakar, karena percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri itu dan dalam ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, merenungkan perikop perumpamaan tentang penabur benih, saya teringat akan pemandangan indah yang selalu saya amati setiap tahun pada awal musim tanam. Ketika musim tanam tiba, semua petani berbondong-bondong ke kebun untuk menanam. Setiap hari mereka berjalan beriring sambil membawa bakul berisi benih. Yang lain membawa kayu tanam dan tali, dan yang lain lagi membawa bekal. Mereka terlihat begitu gembira menyambut musim tanam. Mereka seakan berlomba-lomba menanam pada lahan masing-masing. Kadang saya tertawa melihat kenyataan ini, dan dalam hati berkata, sekarang mereka beramai-ramai menanam, tapi nanti lihat berapa yang akan memanen. Dan benar, waktu musim panen tiba, banyak yang menanam tadi, hanya sedikit yang memanen. Hasil panenannya pun berbeda, tergantung dari sejauh mana mereka merawat dan memelihara tanaman. Selain itu, hal yang sangat menentukan keberhasilan seorang petani ialah sejauh mana mereka menyiapkan lahan tanam. Lahan yang diolah secara baik, disertai dengan perawatan tanaman yang baik pula, akan membawa hasil panen yang melimpah. Saudara-saudari, dalam kisah perumpamaan tentang penabur benih, ada 3 unsur yang disebutkan dengan jelas, yakni penabur, benih, dan tanah. Penabur tidak diragukan lagi karena Dia adalah Tuhan. Tugasnya menabur benih, dan benih yang ditaburkan pun jatuh pada semua jenis tanah. Tuhan memberi kebebasan kepada semua orang dalam mengatur dan membangun hidupnya. Tentu Ia mengharapkan agar hidup kita manusia berdaya guna, berbuah, dan bermakna bagi yang lain. Benih yang ditaburkan juga pasti unggul, karena benih itu tidak lain ialah sabda Tuhan. Sabda Tuhan memiliki daya tumbuh yang maksimal. Maka kalau sudah ditaburkan, pasti sabda itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya, benih sabda itu siap tumbuh dan menghasilkan. Namun, semua itu tergantung pada tanah. Tanah yang diolah secara baik
sehingga menjadi lahan subur, akan membuat tumbuh subur benih yang ditaburkan itu. Sebaliknya, tanah yang tidak diolah, tanah yang dibiarkan begitu saja, tanah yang ditelantarkan, pasti akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan benih sabda itu. Saudara-saudariku sekalian, ada beberapa jenis tanah yang disebutkan dalam perumpamaan tentang penabur benih. Ada jenis tanah keras di pinggir jalan. Ada jenis tanah berbatu-batu. Ada juga jenis tanah yang ditumbuhi semak belukar. Dan yang terakhir ialah jenis tanah yang subur. Kalau berbagai jenis tanah ini adalah gambaran manusia dengan hati yang berbeda-beda, maka mari kita bertanya diri, termasuk jenis tanah yang mana lahan hati kita saat ini. Bersyukur saudara-saudari sekalian, bila lahan hati kita saat ini tergolong ke dalam tanah yang subur. Tanah hatimu yang subur telah menjadi lahan yang baik bagi tumbuhnya sabda yang telah ditaburkan. Maka rawatlah dia dan sirami terus dengan doa, sabda, dan ekaristi, agar imanmu berakar kuat untuk bisa tahan dalam berbagai ujian, serta menghasilkan buah di dalam hidupmu. Hidupmu akan menjadi berkat bagi dirimu, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Tetapi bila saat ini kita mendapati lahan hati kita yang tidak subur, karena masih keras, karena dicampuri beragam batu, karena ditumbuhi berbagai jenis semak kepentingan dan keinginan, maka janganlah putus asa. Inilah saatnya Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbenah diri. Mari kita mengolahnya. Mari kita lembutkan hati kita yang keras dengan mengampuni. Karena ketika terjadi pengampunan, suasana hati yang keras akan mencair, dan relasi yang renggang atau putus dengan sesama terpulihkan kembali. Meskipun terasa sakit hati yang mengampuni, namun akan penuh sukacita sepanjang hidup kita. Mari kita singkirkan dari hati berbagai batu yang menghambat kemajuan iman. Hati yang sombong, hati yang malas tahu, hati yang harap gampang, dan hati yang melekat kuat dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang merugikan diri dan orang lain. Kita singkirkan semuanya itu dan ganti dengan sikap hati yang tahu menghargai, hati yang cepat menolong dan membantu, hati yang punya kemauan berjuang dan bekerja dengan tekun. Marilah kita mencabut bersih berbagai jenis semak yang menghimpit hidup, mengerdilkan dan dapat mematikan iman. Semak-semak itu tidak lain ialah berbagai macam keinginan diri yang menyesatkan, beban ekonomi yang kelewat berat di masa pandemi ini, berbagai tawaran produk dan nilai yang bertentangan dengan iman dan moral Kristen di tengah kemajuan zaman dan teknologi.
Kita singkirkan semua semak itu dengan pestisida Allah, ialah sabda Tuhan. Di bulan kitab suci nasional ini, mari kita tiada hentinya membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebab sabda Tuhan adalah terang dan jalan bagi hidup kita. Gunakan secara baik sarana HP yang ada padamu. Instalkan aplikasi Alkitab elektronik pada HP yang kita miliki, supaya sabda Tuhan selalu ada dalam genggaman kita. Supaya sabda Tuhan dibacakan dan direnungkan, baik di waktu kita hendak tidur atau hendak bangun, baik di saat kita hendak duduk maupun di saat dalam perjalanan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman-Nya akan menerima balasan. Kata Amsal. Bila kita sudah mengolah tanah hati kita, tentu kita menjadi lahan yang subur, lahan yang siap menumbuhkan benih sabda Tuhan. Dengan demikian, kita menghasilkan buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Semoga firman-Mu mendapat tempat di hati kami yang beraneka ragam. Hati yang keras, hati yang membatu, hati yang ditumbuhi berbagai semak duri. Kami percaya sabda-Mu mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Sabda-Mu penuh daya dan mampu mengubah hati kami yang beraneka ragam itu. Sebab Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan tentu tidak akan membiarkan kami hidup terus dalam situasi hati yang tidak membahagiakan. Maka kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar oleh kekuatan roh dan dengan kuat kuasa sabda-Mu, kami mampu menata hati kami menjadi lahan yang subur. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian seluruh hari ini, semua orang yang akan kita jumpai dalam kegiatan sepanjang hari ini, dituntun, dilindungi, dikuatkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.